cepat aja ya. Nah, lumayan. Ya, gitu. Baik, saya ulang lagi. Sudah muncul? Sudah muncul PowerPoint-nya, Adik-adik? Ya, Bu. Oke, baik. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, saya ulang Sudah, lagi. Bu. Untuk antibodi monoklonal ya. Jadi istilah antibodi monoklonal atau imunoglobulin ini merupakan campuran protein yang ada di dalam darah kita, tepatnya di plasma darah, yang disekresikan oleh sel darah putih yang disebut dengan limfosit B. Mungkin masih ingat ya adik-adik ya. Limfosit B inilah yang dia memproduksi antibodi. Setiap antibodi yang berbeda ini akan mengenali dan mengikat hanya pada satu antigen spesifik gitu ya. Misalnya antigen SARS-CoV-2, dia akan membentuk antibodi yang spesifik untuk menetralisir antigen SARS-CoV-2 gitu. Antigen ini merupakan suatu protein yang terdapat pada permukaan bakteri, virus, dan sel kanker misalnya, atau mikroorganisme patogen lainnya, misalnya jamur, parasit, dan sebagainya ya. Jadi antigen ini adalah benda asing. Nah, antibodi itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada antigen, gitu. Nah, jadi harus ada antigen dulu baru antibodi ini bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi nggak ucuk-ucuk limfosit B itu bikin antibodi kalau nggak ada stimulusnya ya. Stimulusnya ini adalah antigen. Kemudian pengikatan antigen ini akan memicu multiplikasi atau proliferasi atau juga pembelahan sel dari limfosit B. Ya, jadi setelah mengenali bahwa ada antigen ya, limfosit B ini akan membelah diri menjadi banyak begitu ya, kemudian akan berkembang menjadi sel plasma, baru kemudian dia akan mengeluarkan sekresikan antibodi begitu ya. Ini struktur antibodi ya, adik-adik sudah akrab sekali di adik-adik sekalian. Jadi antibodi ini memiliki berbagai macam bentuk dan ukurannya, walaupun struktur dasarnya adalah bentuk Y seperti ini ya. Nah, ini ada light chain, ada heavy chain, kemudian pada bagian light chain ini ada ikatan disulfidanya ya. Lalu ada yang namanya binding protein ya, binding sisi pengikatan dengan antigennya seperti itu. Kemudian ini antigen. Antigen itu bisa merupakan salah satu protein dari kapsid virus ya. Jadi virus itu kan punya kapsid. Nah, di kapsid itu dia punya banyak sekali protein membran. Nah, salah satu bagian dari protein dalam kapsid virus ini bisa menjadi antigenik determinan atau yang disebut dengan epitope gitu ya. Jadi bagian dari antigen yang bisa menimbulkan respon imun ini disebut dengan epitope. Ya, epitope ini yang kemudian akan dikenali oleh antibodi. Nah, sisi pengenalannya ini disebut dengan antigen binding site atau paratope. Gitu ya. Nah, ini. Apakah setiap antigen itu hanya memiliki satu epitope saja? Tidak, ya. Ada yang lebih dari satu. Mungkin waktu imun kita pernah belajar ada misalkan virus HIV gitu ya. HIV dia punya antigen banyak ya. Ada yang epitopnya P130. Ada epitop P140 apa begitu ya. Kemudian ada beberapa tipe epitop yang lain gitu. Jadi ada banyak sekali epitop. Tinggal epitop mana yang paling spesifik terhadap antigen tersebut. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar pada saat diagnosis itu ya ada positif palsu begitu ya. Itu bisa saja terjadi apabila kit yang digunakan ya untuk melihat ini bisa salah mendeteksi antigen, ya, mendeteksi epitop dari antigen yang ada. Ya. Epitop bisa banyak, kalau dia tidak spesifik bisa salah mendiagnosisnya. Nah, misalkan yang contoh yang relevan
saat ini ya, ada SARS-CoV-2, ada SARS-CoV-2, ada SARS-CoV saja yang dulu ya, flu burung. Nah, antara kapsid virusnya SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV-1 itu ada yang sama, ada yang berbeda. Itu, ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam membuatnya, ini ya, para ilmuwan tidak hati-hati dalam membuatnya, bisa saja epitop yang digunakan itu secara umum ada di SARS-CoV-2, juga ada di SARS-CoV-1. Jadi tidak spesifik. Nah, seharusnya epitop yang digunakan untuk memproduksi antibodi monoklonal itu yang sangat spesifik, yaitu pada antigen yang betul-betul dia terekspresi hanya pada SARS-CoV-2 saja, tidak di SARS-CoV-1. Apakah itu bisa dicari? Bisa. Bisa dengan kita melihat pemetaan genetiknya dulu, gitu ya. Melihat gen-gen yang ada di dalam SARS-CoV-2 dulu, ya, dan dibandingkan dengan SARS-CoV-1. Tentu ada gen-gen yang dia sama, ya. Misalnya untuk mengkode membran, mengkode nukleus, mengkode protein virus itu hampir 90% mungkin sama, tapi ada 1-2 yang berbeda yang membuat keduanya berbeda subspesies, begitu ya. Jadi ini sampai ke situ ya untuk memproduksi antibodi. Nah, kita harus betul-betul mempunyai epitop yang spesifik pada penyakit tersebut. Gitu. Oke. Nah, ini struktur fungsional dari antibodi ya. Antibodi mempunyai 2 fragmen yang disebut dengan FAB dan FAC ya. Bisa dilihat di gambar ini. Ini fragmen FAB atau FAB region yang di light chain, kemudian yang di heavy chain ini adalah FC region atau fragmen crystallizable ya. Nah, FAB ini lebih banyak digunakan untuk mengikat antigen spesifik. Jadi fungsinya untuk pengenalan epitop dari antigen gitu ya. Sedangkan FC region ini fungsinya sebagai efektor yang dapat berinteraksi dengan sel imun atau protein serum. Jadi antibodi itu kan fungsinya banyak. Pertama, bisa menetralkan racun daripada mikroba. Kemudian 2, bisa melisiskan sel yang dia terinfeksi oleh mikroba gitu ya. Kemudian banyak macamnya ya, ada juga yang membantu dalam pengenalan. Ada juga yang membantu komplement dalam hal opsonisasi. Nah, efektor inilah FC ini, FC region ini yang menentukan nanti si antigen, si mikroba ini mau dinetralkan racunnya, apakah dia dilisis, dihancurkan, atau yang dihancurkan adalah sel yang terinfeksi dengan mikrobanya, bukan mikrobanya tapi selnya yang terinfeksi dengan mikroba. Jadi yang menentukan ini adalah FC region, gitu ya. Jadi punya fungsi bagian-bagian sendiri ya. Jadi FAB punya fungsi ke pengenalan, yang FC untuk efektornya mau diapakan si mikrobanya ini, seperti itu. Nah, untuk antibodi monoklonal sendiri atau biasa ditulis dengan MAB ya, monoklonal antibody, ini merupakan antibodi monospesifik yang hanya bisa mengikat satu epitop saja dari antigen. Gitu ya. Nah, jadi saya bilang tadi antigen punya banyak epitop. Nah, epitop yang paling spesifik yang biasanya digunakan untuk mendesain antibodi monoklonal. Begitu ya. Nah, antibodi monoklonal ini dapat dikembangkan dengan teknik yang namanya adalah teknik hibridoma. Ya, hibridoma ini merupakan teknik penyatuan atau fusi sel antara sel yang kita infeksi dengan penyakit tertentu, berarti kita infeksi dengan antigen tertentu, dan satu sel lagi yang dia punya peranan untuk pertumbuhan sel yang begitu cepat, biasanya sel kanker ya. Tapi sel kanker yang di sini yang digunakan adalah sel kanker yang sudah dilemahkan ya, yang tidak merusak jaringan seperti itu ya. Nah, jadi ini sama halnya dengan mencangkok ya, sama seperti yang kemarin itu. Ya. Mencangkok ini kan memadukan dua sifat yang baik.
Jadi sifat yang baik pertama di sini adalah selnya kita infeksi dulu dengan antigen tertentu. Nah, kalau sudah diinfeksi berarti dia akan bikin antibodinya. Nah, sel yang lain adalah sel yang proliferasinya tinggi atau sel pembelahan selnya tinggi. Jadi kalau digabung nanti kita akan membentuk fusi sel di mana selnya ini perbanyakannya cepat, kemudian juga dia bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Jadi seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, untuk saat ini adik-adik, itu kita bisa memberikan, jadi kita mengkultur sel dulu ya, kita kultur sel, nanti di dalam kultur sel ini kita bisa memberikan bakteri, kita bisa berikan virus, ataupun apapun yang mau kita gunakan untuk bikin antibodi ya. Bisa mikroba yang utuh atau virus yang utuh, tapi sekarang juga bisa kita menggunakan protein, satu protein saja yang dia sebagai epitopnya, begitu ya. Misalnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 tuh punya protein membran apa saja sih yang spesifik, yang saya katakan tadi epitopnya tuh sangat spesifik, bekerja pada reseptor S2. Nah, itu saja yang kita ambil, itu bisa ya. Jadi tidak virusnya utuh begitu, tidak, tapi hanya protein membran virusnya pun sudah bisa digunakan untuk menjadi antibodi monoklonal karena protein ini sudah merupakan epitopnya atau bagian yang akan dikenali untuk membentuk antibodi gitu ya. Kemudian untuk sejarah penemuan antibodi monoklonal ini sudah ada sejak tahun 1975 ya, sudah lama sekali. Ini mereka berdua, Milstein dan Kohler, mengembangkan teknologi hibridoma untuk mendapatkan antibodi monoklonal. Kemudian tahun 1984 ini mereka memperoleh Nobel untuk aplikasinya ya. Jadi yang pertama dia lakukan fusi sel dulu. Ternyata berhasil, tahun 84 digunakan untuk aplikasi pembuatan antibodi monoklonalnya di bidang kesehatan. Gitu. Nah, tahun 1988 ini orang lain ya mencoba untuk membuat antibodi monoklonal dengan mengembangkan dari sel manusia ya. Kalau yang sebelumnya ini adalah dari sel hewan gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang antibodi monoklonal versus poliklonal. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kalau kita mengambil plasmaferesis dari sel darah manusia langsung begitu ya, bisa jadi antibodi itu campur-campur ya adik-adik. Ya, karena kita nggak tahu si manusia ini tadi, si pasien ini tadi punya penyakit apa sebelum-sebelumnya, yang kemudian di dalam plasma darahnya itu ada antibodi macam-macam ya, tidak hanya SARS-CoV-2, tidak hanya COVID-19, tapi juga mungkin penyakit lain. Nah, ini yang dikatakan antibodi poliklonal. Jadi antibodi yang banyak sekali yang masih mengandung antibodi-antibodi untuk berbagai jenis penyakit yang berbeda begitu ya. Sedangkan kalau antibodi monoklonal ini sudah spesifik, antibodinya hanya bisa mengenal satu epitop saja atau satu sisi pengenalan pada antigen. Jadi lebih spesifik ini nantinya. Nah, mana yang lebih baik untuk kespesifikan terapi? Ya, lebih baik antibodi monoklonal dibandingkan dengan poliklonal. Nah, takutnya antibodi poliklonal ini karena tidak murni, dia bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain, seperti kesalahan pengenalan pada sistem tubuh kita. Nanti yang terjadi adalah rejeksi ya, penolakan gitu karena adanya antibodi yang berbagai macam gitu ya, Dede. Kemudian ini ya versus antibodi poliklonal versus antibodi monoklonal. Untuk diproduksinya, di antibodi poliklonal ini beberapa jenis klon limfosit yang berbeda-beda gitu ya. Kalau antibodi monoklonal dari satu jenis limfosit B. Kalau yang saya ceritakan tadi tentang COVID-19 itu kan sistem tubuh langsung. Kalau yang ini kita membuat di skala laboratorium. Jadi kalau dia kultur di laboratorium itu limfositnya, limfosit B-nya itu banyak jenisnya ya. Ada yang limfosit B memproduksi antibodi COVID-19, ada yang penyakit-penyakit lain, itu poliklonal. Kalau monoklonal hanya satu saja. Untuk bindingnya begitu juga ya, jadi lebih dari satu epitop yang dia kenali. Kalau monoklonal hanya satu epitop pada satu antigen.
Lalu kelas antibodinya lebih dari satu kelas antibodi, bisa imunoglobulin G, bisa IgA, bisa IgD, dan seterusnya. Kalau antibodi monoklonal hanya satu jenis, ya, satu kelas antibodi saja. Untuk sisi ikatan, ini lebih dari satu kalau poliklonal, kalau antibodi monoklonal hanya satu antigen. Untuk spesifisitasnya, ya, kalau yang poliklonal ini tidak spesifik ya, jadi spesifisitasnya rendah, sedangkan monoklonal lebih tinggi ya, lebih spesifik nantinya, lebih terapinya nanti lebih spesifik, diagnosisnya juga lebih spesifik. Untuk reaktivitasnya, nah ini bisa menimbulkan rejeksi, penolakan karena reaktivitasnya tinggi ya. Soalnya ya antibody ini susunannya banyak sekali ya, bisa seperti yang saya ceritakan tadi, bisa menimbulkan banyak kemungkinan rejeksi kalau antibody rendah ya, antibody monoklonal rendah. Untuk jenis antibodi monoklonal sekarang ya, ada 4 macam. Yang pertama murin. Murin itu dari misalnya mais gitu ya, menci, tikus gitu ya. Ini antibodi yang diproduksi 100% dari sel tikus gitu. Awalnya dari tikus memang kita di tahun-tahun awal pengembangan monoklonal ya. Kemudian yang kedua ini jenis antibodi monoklonal simerik ya. Ini antibodi yang diproduksi hybrid. Sebagian dari sel tikus, 65% dari sel manusia, begitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah humanize. Humanize ini lebih dari 90% itu berasal dari sel manusia, sel human gitu ya, limfosit B-nya sel manusia misalnya. Ini masih ada sebagian dari yang lain, dari tikus juga 10%-nya berarti ya. Kemudian kalau fully human ya 100% berasal dari antibodinya manusia itu disebut full human ya. Ini juga ada istilah generic suffixnya ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah dengar obat-obat toksilizumab begitu ya, yang belakangnya zumab umap ya. Itu semuanya jenis apa namanya antibody terapi ya, imunoterapi namanya. Nih, ini berdasarkan dari pengembangan sel-sel yang digunakan ya. Kalau yang omap-omap berarti dia dibuat dari jenis antibodi monoklonal murin gitu, yang dari tikus. Kalau simap-simap ya, ini simerik, zumab ini 90% ke atas dari sel human. Kalau umap ya belakangnya ini sudah dari manusia. Untuk potensi imunogenisitasnya ya makin ke sana ya, makin ke kanan, ini semakin rendah. Artinya apa? Potensi dia untuk bisa menimbulkan reaksi imun lebih rendah. Ya, ya jelas ya, karena dari human to human ya, berarti lebih rendah potensi imunogenicity-nya atau kemampuan dia menimbulkan alergi, kemampuan dia menimbulkan rejeksi lebih rendah. Jadi lebih bagus ya yang fully human. Kemudian ini gambarannya saja ya untuk terapi antibody. Jadi kalau yang merah ini dari mouse ya, murin. Kemudian simerik ini 65% dari human. Misalnya ini yang omap-omap tadi ya. Ini beberapa produk yang digunakan. Humanize 90% dan human ini 100% dari sel manusia pengembangannya. Nah, ini contoh-contohnya ya, adik-adik ya. Ada misalnya ibritumumab, siusekan. Ini jenis antibodi monoklonal yang dikembangkan dari murin. Nah, trastuzumab ini obat anti kanker ya, dia antibodi monoklonal. Kerjanya berarti terapinya jenis imunoterapi nih adik-adik ya. Nah, ini dia mentargetkan reseptor IRBB2 ya, ini. Kemudian ada yang namanya bevacizumab. Nah, ini di VEGF, ini juga untuk kanker. Itu ya. Ini semua untuk kanker ini ya. Karena dapatnya dari Netref Cancer ya. Nih, cuma memang reseptornya ini berbeda-beda. Kalau dari dikembangkan fully human, ini ada panitumumab ya, berakalnya umap. Kalau ini zumab ya beda ya. Di sini juga mentargetkan EGFR, ya, ini juga untuk cancer ya. Nah, di sini nah ada trastuzumab. Kalau untuk panitumumab yang full human ini untuk kolorektal karsinoma atau kanker kolon gitu ya.
Oke, sekarang teknik pembuatannya antibodi monoklonal ini dari teknik hibridoma tadi yang saya bilang ya. Jadi kita perlu sel yang nantinya akan memproduksi antibodi. Begitu. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya kita buat dari tikus atau mencit. Jadi si mencit ini nanti kita suntik dulu dengan penyakit gitu ya. Dengan antigen. Mau bikin antibodi untuk apa dulu ya? Kalau mau bikin antibodi untuk HIV AIDS ya berarti kita suntikan virus HIV di sini. Kita mau bikin antibodi untuk SARS-CoV-2 ya, kita suntikan di sini virusnya gitu. Supaya apa? Nanti kita mendapatkan antibodinya gitu ya. Kemudian setelah disuntikan nanti si mencit ini dibedah, lalu kita ambil organ limpa ya. Masih ingat mungkin di imun dulu organ limpa itu salah satu pabriknya sel limfosit B juga ya, selain timus dan juga sumsum tulang ya. Cuma kalau timus itu kecil ya biasanya, kalau limpa itu lebih besar, jadi dapat jaringannya lebih besar. Kemudian kita kultur selnya ya ini. Nah, di satu sisi kita juga menyiapkan kultur sel kanker. Kultur sel kanker ini bisa diambil dari tikus, juga bisa diambil dari manusia, tergantung dari sel yang satu lagi yang kita suntik antigen. Kalau kita pakainya ini tikus ya, berarti di sini kulturnya kultur kanker tikus, misalnya multiple myeloma begitu ya. Ini berarti 100% murin ya, tikus dua-duanya. Tapi kalau di sini sebagian dari tikus, yang di sini kita pakai sel kulturnya kanker manusia, berarti yang 65% tadi yang chimeric gitu ya. Seperti itu kombinasinya. Nah, nanti ini dikultur ya, jaringan limpanya ini nanti dikultur, terus sel kankernya dikultur sendiri-sendiri dulu, setelah tumbuh nanti dikultur bareng-bareng. Jadi dijadikan satu ya. Komposisi 50-50 gitu ya, 50% 50%. Atau kalau mau buat fully 90% human berarti yang sel kankernya yang lebih banyak seperti itu. Kemudian nanti di dalam kultur yang digabung tadi, maka selnya ini akan fusi ya Dedek ya, akan menjadi satu, membentuk sel baru yang disebut dengan sel hibridoma. Begitu ya. Nah, sel hibridoma nanti dia punya kemampuan ganda. Yang pertama dia bisa proliferasi cepat karena dia mewarisi sifat dari sel kanker. Yang kedua dia juga memproduksi antibodi yang dia mewarisinya dari limfosit B, dari limpa yang di kultur tadi yang sudah disuntik dengan penyakit gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan kultur di media selektif. Di mana media selektif ini hanya sel yang memproduksi antibodi saja itu yang akan hidup. Seperti waktu kita bahas ini ya, DNA apa namanya, rekombinan, protein rekombinan yang kita juga kultur, kemudian kita beri pewarna begitu ya, yang putih itu dia punya antibody punya apa DNA-nya rekombinan, sedangkan yang biru tidak, maka yang kita ambil yang putih. Nah, ini juga seperti itu. Nanti ini lebih ke medianya selektif. Jadi nanti media selektif ini hanya sel yang punya antibodi monoklonal dia yang akan hidup, sedangkan sel yang lain akan mati. Ya, kemudian ketika kita subkultur, maka yang akan hidup ini adalah sel yang punya antibodi. Itu sel yang baru, sel hibridomanya. Nah, untuk media selektifnya di sini sudah ada ya, saya jelaskan tadi. Ini tahapan teknik hibridoma secara spesifik tadi yang saya jelaskan di awal. Ini penjelasannya adik-adik ya. Untuk mediumnya di sini ada yang namanya HGPRT negatif ya, untuk bisa menyeleksi mana yang sel mana yang sel dia punya hibridoma, mana yang tidak ya. Kemudian ada HGPRT, ada medium HAT. Nah, HAT ini yang sebagai media selektifnya. Itu berarti yang membawa sel hibridoma ini medium HAT. Kalau HGPRT ini medium sel kankernya. Gitu ya. Kemudian ini, ya. Nih.
Sel mieloma ini memiliki kemampuan pertumbuhan yang tinggi. Dia ditumbuhkan di HGPRT ya, yaitu pertumbuhan yang namun tidak dapat tumbuh di sel yang kekurangan hiposantin guanin fosforibosil transferase ini ya. Kemudian sel limpa normal memiliki antibodi yang sudah disuntik tadi ya. Lalu terjadi fusi atau penggabungan membentuk sel yang menghasilkan antibodi yang diinginkan serta pertumbuhannya yang cepat karena ada dari sel kanker. Selanjutnya sel mieloma ini merupakan sel abadi ya, karena sel kanker yang dikultur dengan medium HAT. 1 minggu sebelum fusi sel ya, sel mieloma dikultur dulu di dalam medium 8 azaguanin. Sel harus mempunyai kemampuan hidup dan dapat tumbuh lebih cepat. Fusi sel yang sudah terlabel dengan 8 azaguanin itu akan tumbuh pada medium HAT, sedangkan yang lain tidak. Jadi sel yang sudah menjadi hibridoma, dia akan tumbuh di media HAT tadi, di mana sebelum seminggu sebelum dilakukan fusi sel, itu dia dilabel dulu dengan 8 azaguanin. Ya, ini sangat sensitif dengan HAT. Jadi untuk bisa menyeleksi itu harus klik antara 8 azaguanin dengan HAT. Jadi yang punya 8 azaguanin ini adalah sel mieloma yang kemudian dihibridoma ya, difusi, lalu dia yang sudah difusi akan ditangkap oleh medium HAT. Oke, sel yang mengekspresikan HGPRT ini harusnya ya, dan sel limfosit B yang mengandung 8 azaguanin ini sebagai sel hibridoma akan tumbuh pada medium selektif HAT, sedangkan yang lainnya akan mati ya. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah dia fusi sel ini dengan sel imun limpa juga bisa ya. Kemudian untuk melihat produknya itu kita ambil antibodinya tadi yang di dalam kultur ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan ELISA ya untuk melihat berapa kadar ELISA-nya dari nilai absorbansi ya, begitu. Oke, ini nanti akan didapatkan kadar antibodi monoklonal yang kita dapatkan ya, seperti itu. Oke adik-adik, itu dia untuk antibodi monoklonal ya. Oke.